Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak hebat di seluruh Indonesia? Semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Ayo siapkan buku siswamu beserta peralatan tulismu. Jangan lupa like and subscribe channel Arumiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan informasi penting pada bacaan dan mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, inilah gambaran proses bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu. Simak bacaan berikut supaya kalian lebih paham bagaimana listrik sampai ke rumahmu ya. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai untuk PLTA, panas bumi untuk PLTU, dan aliran angin untuk PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan tegangan ekstra tinggi SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Anak-anak, teks tersebut termasuk teks eksplanasi ilmiah. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah tersebut, kita bisa mengetahui informasi penting. Pada paragraf pertama merupakan topik masalah, yaitu sumber energi dari alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Sedangkan paragraf kedua merupakan uraian penjelas, yaitu proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit hingga ke pemukiman penduduk. Sedangkan pada paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pribadi pengarang. Listrik membawa pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan teknologi dan informasi. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah. Jangan lupa ya. Anak-anakku, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo.
Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Proses penyaluran energi listrik pada mikrohidro. Kita sudah mengetahui proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro. Energi listrik yang dihasilkan oleh mikrohidro relatif kecil jika dibandingkan dengan PLTA skala besar. Peralatan pada mikrohidro pun relatif lebih sederhana. Oleh karena itu, mikrohidro lebih tepat digunakan di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Energi listrik pada mikrohidro dihasilkan oleh generator. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, listrik akan disesuaikan tegangannya dengan transformator. Dengan transformator, tegangan listrik dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah warga. Setelah itu, listrik akan melewati saluran distribusi berupa kabel untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian dapat menemukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah dan kalian tahu bagaimana cara energi listrik bisa sampai ke rumah, serta kalian tahu bagaimana proses penyaluran listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Semoga kalian selalu semangat belajar dari rumah. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Keluar rumah harus selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjauh dari kerumunan, jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.